Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita cintai, kita doakan Dewan Kemakmuran Masjid Rahmatul Ummah, seluruh pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, dan Ketua Umum Yayasan Rahmatul Ummah, mobil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ustadz Udin Saifuddin. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesabaran, keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan, keluasan rezeki agar keikhlasannya tidak terganggu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Mamanda Haji Rojali, Ustadz Sofian, Mang Uji, Pak Haji Haris, semuanya ya Allah, mamang-mamang saya, abang-abang semuanya, ibu-ibu, bu, wabil khusus yang saya hormati Bapak RW 004, Bapak Haji Baban Podori, Bapak RT 004, ada sehat mudah-mudahan. Lagi dinas, iya benar wajarin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Penerusan pengajian kita, kitab Nasihat Diniyah lil Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Masih meneruskan masuk kepada al-maqalatu at-taminatu. Anil A'mashi ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi, tabi'iyyun. Jadi Sulaiman bin Mahran al-Kufi udah pasti di Baghdad, al-Kufi, al-Basri, itu semuanya Baghdad. Nah, Imam Ali itu khalifahannya itu sentralnya di Baghdad, di Kufah. Maka makam Sayyidina Ali itu, kuburan Sayyidina Ali itu di Kufah, Baghdad. Sulaiman bin Mahran al-Kufi adalah seorang tabi'iyyun. Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ketemu Bang Bian, maqalah taminah yang ke-8. Man kana ra'su malihi at-taqwa
qallatil alsunu an wasfi ribbid. Man kana ra'su malihi at-taqwa qallatil alsunu an wasfi ribhi dini. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya qallatil alsunu an wasfi khusrani dini. Siapa orang yang ra'su malihi, modalnya. Siapa orang yang modalnya ketakwaan kepada Allah, maka kallatil alsunu, lidah ini akan capek untuk mensifatkan keuntungan-keuntungan bagi agamanya, dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, man kana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dini. Tapi yang modalnya itu adalah dunia, maka lidah ini akan capek untuk mensifatkan, menyebutkan kerugian-kerugian agamanya. Apa maknanya? Kalau dalam kehidupan dunia ini yang selalu kita prioritaskan adalah urusan-urusan untuk bekal akhirat kita, maka keuntungan-keuntungan yang Allah akan berikan kepada kita itu nggak akan pernah terhingga. Keuntungan-keuntungan yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan pernah terhitung. Ini balasan Allah luar biasa, Pak. Ini yang sering kita sampaikan, umat terakhir yang amalnya diperintahkannya sedikit, tapi pahalanya itu berlipat-lipat ganda sampai ila sab'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Coba kita bayangin. Allahu Akbar. Maka kalau dalam kehidupan dunia, kehidupan yang kita jalani selalu dalam naungan bimbingan Allah, bimbingan Al-Quran, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Baik dalam pelaksanaan taatnya, ibadahnya, atau sosialnya. Apapun aktivitas yang kita jalani, semua hanya di bawah naungan aturan-aturan Allah. Zahiran wa batinan, lahir dan batin, maka sudah tidak akan pernah bisa terhitung keuntungan-keuntungan untuk kita dalam kehidupan akhirat nanti. Maka kata Imam Nawawi, wal ma'na man tamassaka 'ala taqwa bimtisali awamirillahi ta'ala wa ijtinabil ma'asi bi an assasa af'alahu bimuwafiqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Maknanya, artinya barang siapa yang berpegang teguh terhadap ketakwaan dengan melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhkan seluruh larangan, bi an assasa af'alahu, terus dia bina, dia lakukan seluruh perbuatan-perbuatannya dengan apa-apa yang diperintahkan agama, dengan apa-apa yang disetujui oleh agama, maka dia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, la tuhsa, tidak akan pernah terhitung. Bangun subuh dia sholat jamaah ikhlas karena Allah. Ditambahinnya
sunnatul fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Habis itu subuh, wirid dia pulang ke rumah. Dia nyarap diawali dengan bismillah, selesai alhamdulillah. Normal aktivitas kita. Cuman tidak ada satu perbuatan yang dilakukan kecuali di situ ada bimbingan agama. Dan nyarap, masa kagak boleh nyarap? Yang kagak boleh nyarap mah orang puasa. Ngopi, siapa yang larang ngopi? Yang kagak boleh ngopi mah orang puasa. Nyarap normal. Apa yang kita punya ya beli. Kalau orang yang duitnya kurang, nyarapnya ya standing doang. Bener nggak? Tapi kalau orang banyak duit, nyarapnya standing, ada gemplong 2, cucur 2, lo punya duit, boleh nggak? Lah boleh. Cuman apa? Bagaimana caranya makan dalam bimbingan agama? Makannya pakai baca bismillah, makannya minumnya duduk, makannya pakai tangan kanan. Kelar, ingat ini nikmat dari Allah. Itu namanya makan dan minum sesuai dengan bimbingan agama. Berapa pahala yang Allah sudah berikan kepada seorang hambanya, umat Sayyidina Muhammad. Ya enggak? Dari makan dan minum yang dilakukan 1 kali aja dalam sehari. Itu udah enggak pernah terhingga, Pak. Karena setiap satu kebaikan, Allah itu janji lewat Sayyidina Muhammad, juga lewat firman-Nya. Apa? Falahu asyru'a amthaliha. 1 kebaikan 10. Ini batas paling rendah. Jadi kalipatan itu kan Allah yang punya hak, Allah yang ngasih. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan siapapun orang yang Allah inginkan. Batasan paling rendah dari setiap satu kebaikan yang kita lakukan itu 10, Pak. Anggaplah nilai kita itu jelek banget, Pak, dari kebaikan tersebut. Dimulai teraturnya, niatnya, khusyuknya misalkan. Tetap itu dihitung kebaikan, maka balasannya 10. Itu 10, Pak. Gimana kalau kita ngelakuin kebaikannya bener banget? Aturannya kita pakai, panduannya kita ikuti. Itu bisa apa? Ila sab'i mi'ati dhifin. Kelipatan yang Allah akan berikan itu bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan itu tidak hanya terbatas kepada 700 kali lipat. Allah tuh punya hak untuk melipat gandakan ya enggak seluruh amal-amal kita sesuai yang Allah inginkan. Coba, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingat enggak cerita seseorang yang pernah menghilangkan nyawa orang 100 nyawa? Ingat? Cerita itu ingat? Kalau kagak ingat nanti dah. Ini kan 1 orang aja, Pak. Man qatala mu'minan muta'ammidan, yang bunuh 1 orang mukmin sengaja, maka neraka jahanam balasannya dosa besar, balasannya udah jelas neraka. 100 nyawa dihilangin. Dan saat itu Allah buka hatinya untuk bertobat. Kuat rencana dan bulat rencana untuk tobat. Tobat, Pak, dia. Cuman syaratnya harus ninggalin 1 kampung yang penuh dengan maksiat ke kampung yang penuh dengan ibadah. Baru 10 langkah meninggal, Pak. Malaikat ribut. Malaikat dari surga bilang, ini hak aku. Maka aku yang berhak untuk membawa dia. Malaikat dari neraka, enak aja nih orang udah ngilangin nyawa 100. Maka paling layak di neraka, maka aku yang harus bawa. Sampai Allah utus 1 hakim dari bangsa malaikat. Malaikat turun, tolong damaikan islah keduanya. Udah dihitung, Pak. Allah perintahkan lewat malaikat, ya udah hitung aja begini. Kampung mana yang masih lebih dekat atau kampung mana yang sudah lebih dekat, maka dia yang paling berhak. Kalau ke kampung yang maksiat, maka dia jatah kau, bawa dia ke neraka. Kalau sudah lebih dekat dengan kampung orang yang soleh, jatah kau, malaikat surga bawa dia ke surga.
Padahal dalam riwayat Al-Imam Tirmizi itu baru 10 meter, Pak. Anggaplah 100 meter. Dari kampung ini ke kampung yang 100 meter. Baru 10 meter udah mati. Berarti secara hitungan apa? Secara hitungan, kesepakatan, kebijakan yang Allah tetapkan lewat malaikat, itu apa? Ini orang harus dibawa malaikat neraka. Karena apa? Kesononya masih 90 meter. Baru jalan 10 meter mati. Allah dengan kebijakan keadilannya, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya, enggak pakai bilang sama malaikat. Allah yang rubah sendiri. Yang seharusnya ini orang baru 10 meter jalan dari kampung, itu dibuat sudah 90 meter. Maknanya saat dihitung malaikat, hitung, ternyata udah lebih dekat ke kampung orang yang soleh. Maka apa? Kau malaikat surga yang berhak membawa orang tersebut. Ini lihat Pak, bunuh 100 nyawa, belum ngapa-ngapain, baru punya rencana taubat. Kalau bicara saja ukuran keadilan Allah, belum selamat dia Pak, enak amat, belum ngapa-ngapain. Woi, kalau secara keadilan Allah, lah dia nggak selamat Pak, 100 nyawa. 100 nyawa yang dihilangkan baru punya kebulatan untuk tobat. Belum mandi hadas mungkin. Apalagi si sembahyang puasa. Kalau ngandelin keadilan Allah nggak bisa selamat ini orang. Tapi dengan rahmat Allah, dengan kemurahan Allah, dengan hak Allah yang bisa melipat gandakan pahala, orang tersebut nggak kena apa-apa di hadapan Allah. Itu kan kalau hitung-hitungan kebaikan kan, berarti 10. Udah, oke lah, enggak 10, 700. Itu belum ngangkat Pak. 700 kebaikan yang kita lakukan, pahala 700 yang Allah beri, itu belum ngangkat untuk nyawa satu orang Pak. Bisa diganti. Berarti ini kelipatan bukan hanya sekedar 700 kali lipat. Allah lipat gandakan. Sehingga baru hanya punya rencana bulat untuk kembali kepada Allah, Allah sudah selamatkan dia dari neraka. Itulah ya, amal ibadah. Nah makanya kata Al-Imam Sulaiman ibn Mahram al-Kufi, tapi masyhurnya sebenarnya ini taklik bawah itu adalah ucapan Abil Hasan ibn Az-Zunjani, bahwa kalau yang namanya modalnya itu adalah ketakwaan, maka capek lidah kita untuk mensifatkan keuntungan yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, habis nyarap, makan semuanya beres, mandi. Emang ada bimbingan dari Allah dan Rasulnya kalau kita mandi? Iya Pak, masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Sebelum masuk, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Masuk kamar mandi. Apalagi bimbingan agama untuk mandi, jangan boros pakai air. Lah belum pakai sabun, belum kegosokan udah setengah lebih setengah ember, cubar. Oh iya, harus ada hemat. Kelar mandi bersih-bersih, ya Allah seger. Keluar kamar mandi, alhamdulillah ya Allah. Berapa pahala sudah? Itu namanya hidup di bawah bimbingan agama. Lah kagak dilarang-larang apa yang memang sudah biasa. Kali karena kita hidup di bawah bimbingan agama. Jangan makan nasi uduk, jangan makan tupat, jangan makan lontong padang. Ya, repot Pak. Itu dilarang kalau kita lagi puasa. Yang lainnya boleh. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamin. Suruh makan, minum. Tapi apa? Dalam batasan agama. Apa maksudnya batasan agama? Yang kau makan pastinya adalah halal buat kamu, harta kamu. Yang kau makan pastinya tidak diharamkan oleh agama. Udah. Yang ketiga apa? Makannya jangan berlebihan. Nah kalau makannya yang berlebihan, aturan agama ini kembali kepada
kepentingan kita. Buat dunia kita. Makan pakai bismillah buat kepentingan kita di akhirat. Makan halal dan haram. Makan halal dan haram. Makanlah yang halal. Itu buat kepentingan kita akhirat. Tapi kalau makan jangan banyak-banyak, itu Allah tetapkan buat kepentingan kita di dunia. Coba aja. Ukuran hidangan 3 orang kita makan sendiri. Habis itu pakai nambah. Sehat apa kagak? Lontong, pernah makan lontong sayur padang nggak? Nggak, saya nanya jujur, pernah nggak? Kalau yang pernah pasti, enak banget pasti. Karena pakai tunjang makannya. Bener nggak? Nggak dilarang sama Allah, tunjangnya tunjang sapi, lontongnya lontong bagus, masakannya saudara kita, orang Padang, orang Muslim. Makan, bismillah, dapat pahala sudah. Makannya yang halal, sudah jelas halal. Belinya pakai duit halal, boleh sudah. Jangan banyak-banyak. Ini mentang-mentang halal, makannya pakai 5 porsi. Sehat nggak? Oh, sehat nggak? Ibu-ibu nggak ada yang jawab nih. Sehat nggak? Itu begitu aturan agama. Makanya udah kagak bisa kehitung Pak pahalanya. Berangkat kerja dia, ya Allah di hati, ini kewajiban aku sebagai suami nyari nafkah, ya Allah, buat anak istri aku, ya Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Dia nengok ke atas, dia ikutin Nabi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au adilla au udhal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alai. Keluar rumah kaki kiri. Berapa pahalanya 100 minit? Ayo. Kan di situ ada janji-janji Allah, nggak bakal diganggu setan, nggak bakal celaka, nggak bakal macam-macam. Iya. Itu bonus yang Allah berikan dari amalan yang kita lakukan. Bonus kecil yang Allah berikan kita di dunia. Orang yang baca itu akan diselamatkan dari setan. Setan ngomong sendiri, kata Nabi, gue gak bakal ganggu lu karena lu udah dilindungi. Ini bonus-bonus buat dunia. Pahala akhiratnya belum kehitung, Pak. Lalu baca itu tuh, bonus dunianya dikasih. Lu selamat, lu gak ada yang nipu, gak ada yang hipnotis, tuh. Bonus dunia. Lah akhiratnya, hitungannya lain lagi. Paling aja rendah 10. Karena ini kebaikan. 10 yang Allah balas. Paling cakepnya ikhlas, nggak ada apa-apa, 700. Ternyata Allah punya keinginan lain. 1 triliun dilipatin sama Allah. Bisa nggak? Nah, itulah orang yang hidup dengan aturan agama. Tapi sebaliknya, kalau yang modalnya dunia, modal hartanya dunia, udah nggak bakal kita, lidah ini akan capek untuk mensifatkan kerugian. Ya begitulah Pak. Makan cara dia, minum cara dia, ke kamar mandi cara dia, mandi cara dia, kerja cara dia, kelar. Baru keluar rumah aja udah dosa. Baru keluar rumah aja udah dosa. Kata bininya, bang hati-hati. Ya elah, kayak apa sih lu, gue bilang hati-hati. Udah jangan bang, hati-hati, pakai tuh helm. Dah, naik motor 15 tahun pakai segala pakai helm. Dosa enggak? Dosa. Seakan-akan dia udah bisa menentukan keselamatan dirinya. Saat ini ada di hati kita, kalau kita sudah bisa menentukan keselamatan diri kita, di sini aja dia udah dosa Pak Allah. Bukan sekedar dosa, tapi udah belagu. Emang siapa yang nyelamatin kita? Siapa yang tahu masa depan kita? Enggak ada yang tahu Pak Allah. Karena kesombongan dan kebodohan kita katakan, saya nggak akan apa-apa. Karena saya akan bisa menentukan keselamatan saya. Keluar rumah, tahu-tahu tiang listrik pas palanya kena mat, kelar udah Pak. Bisa nggak? Makanya orang yang kalau modalnya itu adalah dunia, ya udah, nggak ada nilai-nilainya. Mau tidur apa kek, dia lihat
Yang penting nyaman. Ntar tidur. Bodoh amat udah. Mau kerja, ya bagaimana? Kayak nyampe di kerjaan, gimana kayak caranya biar dapat duit, biar banyak duit, pengen bikin rumah, pengen punya kontrakan, pengen punya segala-galanya. Padahal udah diingetin sama Allah, bang, ini duit haram. Allah, kalau telitih mulu mah katanya kapan kayanya, udah deh, gas-gas aja. Iya bener kaya. Iya bener kah? Kaya. Berapa kerugian yang Allah akan berikan saat satu amal saja kita lakukan tanpa ada bimbingan agama. Na'udzubillahi min. Wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i falahu sayyi'atun katsiratun ajazatil alsunu an dzikri dzalika bil adadi. Yang berpegang teguh terhadap seluruh perkara-perkara yang menyalahi agama, maka dia akan mendapatkan keburukan-keburukan yang banyak. Capek nih lidah untuk menyebutkan kerugian-kerugian yang Allah berikan. Nauzubillahi min. Bahagialah dan bersyukurlah kepada Allah kalau hidup kita ini ada bimbingan agama. Apa minum kita dikasih tahu sama Allah. Makan minum. Apa urusan hubungan badan kita sama bini diatur. Ayo deh Pak. Ya kalau Rasul alihi ya modalnya itu adalah dunia, ya berarti pengarah dia, mandub dia adalah nafsu. Nah nafsu kalau sudah kita jadikan mandub, pemimpin, pembimbing kita, maka pasti akan ngarahin kita kepada yang selalu bertentangan terhadap perintah Allah. Nah kalau begitu pahala apa dosa? Dosa. Kalau begitu nggak akan pernah terhitung dosa-dosa yang Allah akan berikan kepada kita. Nauzubillahi min. Maka bersyukur Pak. Wal maqalatu tasi'atu, maqalah yang ke-9, an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan bin Sa'id bin al-Masruq Ats-Tsauri min Bani Sa'ri bin Abdi Munat wa huwa Syekhul Imam al-Malik. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah gurunya al-Imam Malik rahimahullahu taala. Alimul Madinah, faqihul Madinah, mujtahidul Madinah. Al-Imam Malik yang dalam riwayat adalah ustaz atau Syekhus Syafi'i atau gurunya Imam Syafi'i. Imam Tsauri itu dia mujtahid mutlak, cuman memang karyanya ada, cuman memang nggak banyak punya pengikut seperti Imam Malik, Imam Syafi'i. Tapi kalau cara kealiman dia ini lebih dulu sudah, ya, dibanding Imam Malik juga Imam Syafi'i. Apa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin ay istiyaqin nafsi ila syai'in fa innahu yurja ghufranuha. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seluruh kemaksiatan yang lahir karena mengikuti hawa nafsunya, ngikutin hawa nafsunya. Ai istiyaqin nafsi ila syai'in. Karena ngikutin keinginan nafsu. Seluruh maksiat yang lahir dari nafsu karena mengikuti nafsu, pengen ngeliat ini yang haram, pengen ngomong ini kan gitu, pengen denger ini yang haram. Ya kayak kita ini mata kita. Kita kalau lagi main medsos itu kan pengennya ngelihat yang apa-apa. Malik.
Jadi kalau hati kita lagi bukan hati, kalau jiwa kita lagi labil tuh, hati kita lagi kriep-kriep ngantuk, hati kita bukan mata Pak, hati kita mulai kriep-kriep ngantuk, romannya mau tidur, lelah gitu. Itu biasanya nafsu itu kuat pengaruhnya. Sehingga saat nafsu kuat pengaruhnya, dia akan mengarahkan kepada yang Allah haramkan. Gitu. Kita lagi nonton nih Pak, ya kayak scroll TikTok atau apalah. Itu kali hati kita mulai tidur, sama yang ngaji romannya kelamaan. Sama yang ceramah, Haji Ahmad yang ceramah lewatin. Mulai aja ada dangsa-dangsa gitu kan. Lama nih. Nah itu hati makin ngeriap tuh. Terus ditegesin kan? Begitu nggak? Apa saya doang yang begitu? Terus tegesin. Enak kan? Mata udah dapat hiburan, pikiran kayak pres gitu kan. Hati kayak gembira. Terus suka kan? Di situ blok tidur hati dah. Itu pengertian hati tidur. Hati itu kan ada yang tidur, ada yang mati. Nauzubillahimin. Makanya Rasulullah tanamu ainaya tidur dua mata aku wala yanamu qalbi. Rasulullah itu mengatakan bahwa mata aku tidur tapi hati aku enggak pernah tidur. Rasulullah mah tidur aja juga kagak apalagi itu mati hatinya Rasulullah. Kalau kita udah sekarat roman ini. Udah kenapa? Karena keseringan tidur. Orang kalau keseringan tidur, ini orang hidup apa mati, benar enggak? Nah, ciri hati kita itu dalam keadaan ngantuk kayak begitu, Pak. Masih kedengeran itu suara ngaji saat kita scroll, masih kedengeran. Masih kedengeran, Pak, masih masuk pikiran hati. Cuman dengerinnya udah rada berat, ogah, makanya scrollnya cepet. Ketemu sama yang begituan, yang ngindain mata kita, yang enakin mata pandangan kita, pikiran kita, hati kita, nafsu kita, betah. Nah udah, nggak lama-lama makin betah, asal udah tidur juga udah nggak bakal Pak. Nyekrol lagi ngaji, buat langsung cepat banget udah. Kalau lagi begitu buru-buru cepet saat matiin. Astagfirullahaladzim. Kau Ustaz tahu banget begitu, saya begitu melulu Pak. Kagak berhenti-berhenti Pak, pagi. Kalau kita nggak stop. Makanya itulah kenapa pentingnya zikir pagi, zikir petang. Kenapa pentingnya kita zikir terus memohon kepada Allah. Agar Allah lindungi kita dari setan, dari was-was setan, dari tiupan-tiupan setan, dari bisikan-bisikan setan. Kenapa itu penting? Saat hati kita udah mulai tidur, itu Allah bangunin lagi Pak. Lewat apa? Terserah itu lewat apa aja Allah. Entah kita lewat pas lagi nyekrol, nyari lagi yang model begitu, tahu-tahu cerita kubur. Tok kita kaget begitu kan? Kita liatin, akhirnya takut kan? Itu cara Allah sebenarnya untuk nyetop kita. Agar hati kita jangan sampai tidur. Kalau hati tidur Pak, itu identiknya sama mati lebih dekat. Maka kalau hati mati, kelar udah Pak. Makanya hati itu mati Pak. Emang kalau hati yang mati itu mereka yang kafir itu mati hatinya. Nauzubillahimin. Seluruh maksiat yang memang lahir dari syahwat, apa kata Sufyan Tsauri? Fa innahu yurja ghufranuha. Jadi kalau kita dosa tuh ya, mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita ya Allah. Dosa-dosa nyekrol, dosa apalah. Kalau satu perbuatan maksiat lahir dari karena kita ngikutin hawa nafsu, maka itu ada harapan besar diampuni. Nah inilah kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Sayyidina Muhammad. Berapa maksiat yang sudah dilakukan oleh mata kita, berapa maksiat yang sudah dilakukan telinga kita, pikiran kita dan yang lainnya, tangan. Kalau itu semuanya terbatas, maksiat-maksiat yang lahir dari ngikutin hawa nafsu, ada harapan diampunin. Ini bicaranya bukan dia istighfar dan tobat, Pak, enggak. Dia kagak istighfar, tobat, tahu-tahu mati. Kalau istighfar, tobat, Pak, kan udah jelas diampunin. Orang maksiat. Orang masih maksiat. Apa mati dia nggak tobat?
Dia maksiat. Tapi maksiat itu tuh dia nggak pernah mujaharoh, nggak pernah dinampakin, nggak pernah dia bangga terhadap maksiat. Dia lakukan maksiat, dia rahasiakan, bahkan dia takut orang lain lihat. Meninggal, itu ada harapan besar dosanya diampuni. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Sayyidina Muhammad. Ini bukan pembahasannya kalau dia dosa istighfar dia tobat. Lah orang dosa istighfar tobat atau dia lakukan 2 rakaat salat taubat, itu udah pasti diampunin karena janji Allah. Ini mah nggak minta ampun. Setiap kemaksiatan yang lahir, yang terjadi karena ngikutin hawa nafsunya, maka ada harapan dosanya diampunin nanti di akhir. Maka itulah yang kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahir. Seluruh umatku itu dimaafin sama Allah, kecuali yang nampakin maksiat dan dia bangga. Allah tuh sayang banget sama kita. Bu, Allah tuh sayang banget sama kita. Apalagi kita punya kebiasaan dosa, istighfar, astagfirullah, nangis, bangun malam, biar dia nggak sholat dibang 1 rakaat misalkan, minta ampun, ampunin saya. Itu mau diampunin sama Allah. Ail ma'siyah. Wa kullu ma'siyatin nasyi'atin an kibrin ay da'wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha. Akan tetapi setiap maksiat yang lahir dari kesombongan. Artinya dia ngelakuin dosa, Pak, karena memang sombong. Sombong. Nantang. Angkuh. Lu ngapa bang kagak sembahyang? Ngapa emang gua nggak sembahyang? Gua kagak sembahyang juga duit gua makin banyak. Nah, itu orang Pak maksiatnya sombong Pak. Itu la yurja ghufranuha, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, itu nggak bakal diampuni sama Allah sampai dia istighfar dan taubatan nasuha. Bedain Pak. Contoh Mang Ali, jangan marah Mang Ali. Saya contohin karena Mang Ali itu adalah orang baik. Mang Ali maksiat. Ngapain Mang Ali maksiat? Ustaz, saya maksiat. Nggak tahan Ustaz. Kenapa memang? Nafsu nih bukan main. Kan gitu misalnya. Artinya memang nafsu. Dengan kesadaran bahwa ini satu dosa dia lakukan. Satu maksiat dia lakukan kepada Allah. Ini dosa. Cuman karena ngikutin nafsu akhirnya terjadi. Ini namanya maksiat yang lahir dari ngikutin hawa nafsu. Ada harapan diampunin. Kalaupun dia nggak tobat. Tapi kalau ngelakuin maksiat karena dasarnya dari kesombongan, Mang, ngapa kagak sembahyang? Lah, gaya. Lu lihat aja nih pada sembahyang, jalannya pada miring. Ngapa pada miring? Gak punya duit? Sombong gak itu? Artinya dia berani tentang Allah, Pak. Apalah artinya sholat? Lu gak puasa, Bang? Alah, puasa. Itu kalau mati, dia belum tobat, gak ada harapan diampunin. Itu pengertian daripada ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lu ngapa Bang? Orang pada puasa jadi ngopi siang-siang? Alah, emang ngapa? Gua aman-aman aja begini. Kali kalau gua kagak puasa, ngopi siang-siang gua kesambar geledek, ini itu sombong, Pak. Itu kalau maksiat yang lahirnya dari kesombongan, la yurja ghufranuha, tidak akan diharapkan ampunannya. Kenapa kata Sufyan Ats-Tsauri? Li'anna ma'siyata iblis kana asluha ay al-ma'siyati minal kibir. Karena kemaksiatan iblis itu berangkatnya dari kesombongan. Allah suruh sujud. Kalau Allah suruh sujud, hukumnya wajib. Iblis nggak mau beri hormat kepada Adam. Apa yang membuat iblis ini tidak taat kepada Allah? Apa yang membuat iblis meninggalkan kewajibannya? Apa yang membuat iblis ini nggak mau nurut Allah? Ini kan namanya maksiat, karena dia nggak nurut sama Allah, nggak ngelaksanain perintah Allah, namanya Cuman maksiatnya itu nasya'a, ya enggak, lahirnya dari apa? Dari sombong. Maka enggak diampuni sama Allah.
Kenapa sih? Ya Allah, saya dosa Ustaz, begini-begini. Biarin, diam dulu Tong ya. Enggak Tong, enggak makan kalau ngaji malam. Makanya lo kalau ngaji subuh aja. Ya. Gitu. Coba dah. Yaz'amu annahu khairum min sayyidina Adam. Karena iblis itu nyangkanya aku lebih baik daripada, lah ngapain? Ya Allah emang kagak tahu kan aku lebih baik. Begitu sebenarnya. Makanya enggak mau ya Allah. Sujud. Enggak, gimana sih Allah? Aku kan lebih baik daripada dia. Kagak mau kan? Gara-gara sombong. Gara-gara dia ngerasa dirinya lebih baik. Gitu. Ini namanya sombong. Kalau sombong itu nggak diharapkan ampunan. Nauzubillahi min dzalik. Yazumuna akum muslimin. Wa li'anna zallata sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minas sahwa. Nah, kalau kesalahan Sayyidina Adam itu berangkatnya dari syahwat. Aduh, pengen banget ini ya. Apalagi ada was-was setan, ya Allah kalau gua makan ini kekal. Akhirnya kemakan. Maksiat Adam itu berangkatnya dari ngikutin hawa nafsu. Makanya harapannya besar diampuni sama Allah. Maksiat iblis itu berangkatnya dari kesombongan. Makanya diusir kagak diampunin oleh Allah. Tuh Pak. Makanya kalau maksiat, kalau satu ketika kita tergelincir dalam maksiat, ingat Pak, ini adalah satu dosa yang sudah kita lakukan terhadap Allah, maka saat itu juga ya Allah cepat kembali kepada Allah. Cepat sesalin. Jangan ngerasa aman, gue maksiat aman-aman aja nih. Udah begitu ditelepon lagi. Udah nyampe nih ya transferan. Padahal habis masih. Gue aman-aman aja. Nauzubillahi min dzalik. Bisa babistiyaqihi ila zauqi tamrati sajarati syahwah al-manhi anha. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.